Selamat datang di Pensil Bahagia. Di sini kami membagikan kisah-kisah nyata tentang cinta, cerita yang mengharukan, bahkan mungkin menyayat hati. Setiap kisah adalah pelajaran hidup yang bisa kita ambil maknanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik berikutnya. Siapkan hati, dengarkan kisahnya, dan biarkan cinta mengalir dalam setiap kata. Cinta di balik pay letter. Di sebuah kota besar, seorang wanita bernama Sari 27 tahun, viral di media sosial karena kisah cintanya yang tak biasa. Ia seorang karyawan biasa yang kecanduan belanja online menggunakan layanan pay letter. Sampai suatu hari, ia terjebak utang hingga ratusan juta rupiah tanpa bisa membayarnya. Di tengah keputusasaan, ia mendatangi seorang pria bernama Reno, 30 tahun, pemilik layanan debt collector yang terkenal garang di media sosial. Reno sering membuat konten tentang cara menagih utang dengan brutal, membuat banyak orang takut padanya. Namun, ketika Reno bertemu dengan Sari, ada sesuatu yang berbeda. Ia tidak langsung menekan Sari untuk membayar, malah membantunya mencari jalan keluar. Reno menawarkan Sari untuk bekerja dengannya sebagai asisten, dengan gaji yang dipotong untuk melunasi utangnya. Selama bekerja bersama, Sari melihat sisi lain dari Reno. Ia bukan hanya sekadar penagih utang kejam, tetapi seorang pria yang sebenarnya punya hati lembut. Reno sendiri yang selama ini dingin terhadap wanita, mulai jatuh hati pada kecerobohan dan ketulusan Sari. Suatu hari, seorang pelanggan marah karena Reno menolak menagih utang dengan cara kasar. Sari tanpa sengaja merekam momen itu dan mengunggahnya ke TikTok. Video itu viral, membuat citra Reno berubah dari debt collector menyeramkan menjadi debt collector berhati emas. Popularitas Reno melonjak, bisnisnya berkembang pesat, dan akhirnya ia melunasi sisa utang Sari sebagai tanda cinta. Namun, di saat yang sama, muncul gosip bahwa Sari hanya memanfaatkan Reno untuk melunasi utangnya. Akankah cinta mereka bertahan di tengah badai media sosial? Atau justru viralnya kisah ini malah membuat mereka terpisah? Sejak video Reno viral, hidup Sari berubah drastis. Ia tak lagi dihantui utang besar, tapi kini menghadapi omongan netizen yang tak kalah tajam. Cewek ini cuma memanfaatkan Reno. Debt collector kok bucin sih? Gak mungkin cewek kayak Sari bisa tulus. Komentar-komentar pedas itu membuat Sari terpuruk. Meski Reno terus meyakinkan bahwa ia percaya pada Sari, wanita itu mulai merasa rendah diri. Suatu hari, seorang wanita misterius bernama Rika muncul. Ia adalah mantan pacar Reno, seorang pengusaha sukses yang dulu meninggalkannya demi pria yang lebih kaya. Rika kembali dengan niat merebut Reno, terutama setelah melihat bisnisnya kini berkembang pesat berkat viralnya video itu. Apa kamu yakin Sari benar-benar mencintaimu? Dia hanya seorang wanita dengan utang, Reno. Aku yang lebih cocok untukmu, kata Rika dengan penuh percaya diri. Keraguan mulai menggerogoti hati Reno. Ia mulai bertanya-tanya, benarkah Sari tulus mencintainya? Atau hanya bersyukur karena ia telah melunasi utangnya? Melihat Reno mulai berubah, Sari merasa hancur. Ia memutuskan untuk pergi, meninggalkan Reno, dan kembali ke kehidupannya sendiri. Ia berhenti dari pekerjaannya, dan mencoba memulai usaha kecil-kecilan sebagai reseller barang bekas. Hari-hari berlalu tanpa kabar dari Sari Reno, yang awalnya mencoba meyakinkan dirinya bahwa keputusan itu benar, akhirnya merasa kehilangan. Ia sadar, selama ini ia terlalu mendengarkan omongan orang lain, bukan hatinya sendiri. Dalam momen keputusasaan, Reno menemukan surat yang ditinggalkan Sari sebelum pergi. Reno, aku tidak pernah meminta kamu melunasi utangku, tapi kamu tetap melakukannya. Aku tidak pernah meminta kamu mencintaiku, tapi aku berharap kamu melakukannya tanpa ragu. Jika kepergianku membuatmu lebih tenang, aku rela. Terima kasih sudah menjadi bagian dari hidupku. Hati Reno mencelos.
Ia sadar telah menyia-nyiakan wanita yang benar-benar mencintainya. Tanpa pikir panjang, ia mencari tahu keberadaan Sari. Di sebuah pasar kecil, ia akhirnya menemukan Sari yang sedang menjual barang-barang bekas dengan wajah yang jauh lebih damai. "Aku datang untuk membeli sesuatu," kata Reno dengan suara lirih. "Apa?" tanya Sari. "Bingung." "Cintamu jika masih tersedia," jawab Reno dengan tatapan penuh harap. Sari terdiam. Air matanya mengalir tanpa bisa ia tahan. "Aku tidak pernah menjualnya." "Reno, cintaku selalu ada untukmu, gratis, tanpa cicilan," jawabnya dengan senyum penuh makna. Reno tertawa kecil, lalu menarik Sari ke dalam pelukannya. Kali ini tanpa keraguan. Dan untuk pertama kalinya, cinta mereka bukan lagi viral karena omongan netizen, tapi karena kejujuran hati yang tak bisa dibeli bahkan dengan pay letter.